Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik. Ini bocil pada ngapain di depan bocil ini? Pak Ustadz. Emang ini anak yatim kali, Bu? Bukan. Oh, ini penggemar Kisah Angin ya? Subhanal munaffisi an kulli madyun, Subhanal mufarriji an kulli mahzun, Subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, Subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi amin wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram mi yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap para alimil ulama, para asatiz, wabil khusus para ibu-ibu asatizah, terutama yang mulia sahibul maulid, sahibul walimah, namanya siapa ya? Ibu Ustazah Hajah Nur Hayati dan Bapak Lepai. Bapak Lepai mana? Oh, yang ono no, memakai anduk. Beserta keluarga kita doain rame-rame biar semuanya pada sehat, panjang umur, banyak rezeki, rajin ibadah, taat kepada Allah, anak-anaknya soleh dan solehah. Sahibatul wasilah yang menyebabkan saya ada di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Mukarramah wal Muhtaramah Mahaji Masnun. Mudah-mudahan makin lama makin awet muda. Itu Mahaji Masnun umurnya 25 kali ya. Tadi nelpon saya di PC masa. Waduh. Tadi kan teleponnya Mak Haji ya. Kata bini saya, itu orang gesit amat bang. Makanya jangkrik. Jadi gesit. Mudah-mudahan Mak Haji Masnun sehat selalu, panjang umur, berkah, banyak rezekinya. Dan seluruh para ibu-ibu asatizah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, karena emang juga kagak kenal ya. Tapi saya muliakan, saya hormati. Mudah-mudahan dimuliakan, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya umurnya panjang sampai hari kiamat. Mau sampai hari kiamat? Jangan ya. Ntar kalau umur nyampe hari kiamat, kena gunung meledung, kena gempa bumi. Soalnya itu hari kehancuran. Jadi jangan sampai hari kiamat deh ya. Kalau nggak sampai hari kiamat mah besok pulang udah. Pulang ke rumah,
Dan semuanya nih mudah-mudahan pas habis muludan itu rezekinya, duitnya kagak putus-putus, amin. Lah emang doa salah, bener kan doanya itu? Maksudnya asal habis dibelanjain duitnya balik lagi. Amin ya Rabbal. Kemudian yang saya hormati Bapak Ustadz, siapa ini namanya nih? Bapak Ustadz Marsa, Bapak RT ini ya? Bapak RW siapa namanya? Bapak RW Jody. Dua kali ketemu RW ganteng. Bye-bye bininya nih, pasangin alarm, nanti ada yang nyolek. Dan Bapak RW nya ada? Nggak ada ya? RW ada? RT mana RT? RT nggak ada? Ibu RT ada? Mana dia ibu RT? Nggak ada juga? Ada? Kali ke puncak hari Minggu. Semuanya dah. Abang-abang, empom-empomnya, babe, bocil-bocil. Mudah-mudahan semuanya kita diaku oleh Nabi sebagai umatnya, selalu didoakannya dan mendapatkan syafaat darinya, amin ya Rabbal alamin. Ini kalau begini ganteng juga kita ya. Saya dandan dari subuh. Sampai kagak tidur saya sama Haji Masnun mikirin aja. Baju sampai berpuluh-puluh biji kagak pas-pas, ini doang yang pas. Kenapa sampai begitu sibuk saya dandan? Karena mau ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena tiap-tiap kita membaca sholawat, kata kita semuanya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Kata Nabi, ruhku akan hadir, aku akan hadir di tengah kumandang seluruh umatku yang membaca selawat, dengan catatan jangan ada yang nyender. Ini mah boleh, ini mah boleh. Tadi waktu berdiri tuh, tadi kan baca selawat ya. Sekarang boleh nyender lagi, po. Takut dia. Jadi ini ibu-ibu kalau lagi marhaba gitu ya, kan nabur bana. Cuman kalau perempuan mah curang. Itu yang naburan bana dirubung sama dia. Padahal jangan begitu, ntar Nabi meliwat susah. Ya kayak orang laki aja gitu, puter. Ini Nabi apa dia ustaznya dirubung sama dia. Nabi mau masuk kagak jadi, di sono ngemped. Mau masuk susah. Jadi tiap-tiap dikumandangkan asrokol, kita berdiri membaca selawat dengan khusyuk. Apalagi semuanya punya air wudhu, Allah akan datangkan Nabi Muhammad kepada kita. Cuman kita kagak ngelihat. Kalau ngelihat, waduh pada kelenger semua ngeliat Nabi Muhammad. Nah, bener bu, ibu saya tanyakan, ibu rajin ngaji nih, Nabi apa yang paling ganteng? Nabi apa? Jangan bilang Bang Usup ya. Nabi itu Nabi Yusuf gantengnya dizohirkan. Tapi Nabi Yusuf bisa ganteng karena tersiram, karena tersinari dengan nurnya Nabi Muhammad. Bayangin tuh, Nabi Yusuf dapat percikan cahaya Nabi Muhammad, perempuan sampai pada kelepak-kelepak ngelihat Nabi Yusuf, apalagi ngelihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh berjanji begini, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika,
salam alaika salawatullah. Engkau laksana matahari yang menyinari, engkau laksana rembulan yang bersinar di kegelapan malam. Bulan, kalau bulan tanggal 14, 15 dilihatnya enak apa enggak? Kalau tanggal muda enak enggak? Bulan tanggal muda nih bagi perempuan tuh enak, tanggal tua lemes dia. Jadi itu Nabi bagaikan bulan purnama ketika kita memandang wajahnya. Kira-kira kalau melihat bulan purnama kita enak nggak ngelihatnya, Bu? Seneng apa enggak? Lebih daripada itu daripada wajah Nabi Muhammad. Anta misbahus sudur. Engkau ya Rasulullah adalah pelita di dalam jiwaku. Artinya ibu-ibu yang senang sama muludan berarti senang baca selawat. Di samping senang baca selawat, demen sedekah. Kalau sudah demen sedekah, orang hidupnya bahagia, rezekinya berkah, ditambah rajin zikir dengan baca selawat, maka hatinya menjadi adem. Bukankah itu adalah lampu dalam hati kita dengan menyebut nama Nabi Muhammad? Nih ibu-ibu di sini sama bapak-bapaknya masih suka berantem aja, nggak kayak zaman dulu begitu, ngelempar-ngelemparin dangdang panci kayak zaman dulu. Kan orang zaman dulu kalau ribut begitu, RT RW ngurusin agak kelar-kelar. Apa kali diributin ya? Tapi sekarang mah orang udah gak ada yang ribut ya, Bu ya. Ributnya di WA. Jangan. Ribut di WA itu lebih panas daripada ribut bercocokan, betul kagak? Tahu nggak bercocokan? Ngadu mulut. Itu sepesan nih, ibu-ibu yang pada demen chatting, jangan suka bikin status masalah jengkel sama laki, jengkel sama bini, nih, jengkel sama anak, jengkel sama orang dibikin status, bikin status, mau mampus kali. Dikata gitu aja pakai jengkel, cuy. Jangan ya Bu, HP manfaatin. Kalau mau bikin status kesapu angin nih, fotonya pejeng boleh. Rekaman saya lagi ceramah, kalau ada yang video ini taruh di status RT ganteng, taruh RW ganteng ya, status yang lucu-lucu. Atau bikin status dagang baju boleh ya, status pengajian nih di rumah Ibu Nur Hayati, bagus nggak tuh? Tapi kalau status ribut sama temen, ngomel-ngomel sendirian, itu jangan. Sanggup nggak ninggalin yang jelek-jelek? Insya. Jadi karena ibu-ibu udah ngaji, makanya saya bilangin, ibu-ibu yang udah ngaji kalau main HP kudu beda sama yang kagak pernah ngaji. Insya. Senantiasa kita terapkan akhlak Nabi, akhlakul karimah, akhlak yang mau ngapain aja kita kudu dengan kata-kata yang baik, perilaku yang mulia, termasuk chatting sama teman-teman. Kalau nulis assalamualaikum jangan as doang, Bu. Itu as artinya pantat, tahu? Itu bahasa Inggris tanya nih bocil pada sekolah ya, ya. Kalau nulis assalamualaikum jangan a, as dua, itu artinya pantat. Barangan. Jadi nulisnya anu aja semuanya assalamualaikum gitu. Jangan as, maaf Ibu Ustazah, pengajian diundur minggu depan. Itu artinya pantat. Jadi jangan lagi nulis as, a, s-nya dua, jangan ya. Itu walaupun kata ibu assalamualaikum, tapi bukan itu maknanya pantat. Jorok apa kagak itu? Karena kagak tahu, jadi kata ibu assalamualaikum ya. Ini ilmu nih, cara bermedia sosial sesuai dengan ajaran Islam. Begitulah ibu-ibu tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya
ibu-ibu yang cinta Nabi, bapak-bapak yang cinta Nabi, saya lihat nih semuanya mukanya kagak ada yang sedih. Mukanya dilihatnya enak, disedap-sedap nih. Dilihatnya sedap. Kagak ada yang nyurang-nyurang ini malah hari ini. Ya, senyum semuanya. Emang kudu begini ngelihat kiai mah. Sebab kalau ngelihat kiai lu pada meronggo, gua agak lama-lama ceramah. Kiai dipelototin aja kiai. Saya dipelototin bingung. Ini gue dandan ada yang salah apa kagak ya? Begitu takutnya. Mudah-mudahan sekali lagi ibu-ibu yang hari ini pada nyumbang buat muludan, rezekinya diganti lebih banyak. Patungan kan ini muludan? Patungan ya? Nggak apa-apa, karena cinta sama Nabi. Tapi yang paling bagus bermodal dewek. Muludan itu sama halnya ibu-ibu memperingati hari kelahiran anak, ulang tahun bocil tuh. Bu, ulang tahun anak kita yang kita peringati patungan sama tetangga apa bermodal dewek? Curang kalau begitu loh. Muludan buat Nabi Muhammad patungan. Emang sih dapat. Ya namanya patungan pun kagak ada yang gede. Duit cepet gocap, dicari yang ceban. Jangan begitu buat Nabi mah. Punya duit secepet-cepetnya, datang panitia muludan kasih semua. Kagak masak, kagak makan hari ini, puasa demi Rasulullah. Amin. Tuh baru orang apa ini? Dongkal. Orang dongkal kalau umpamanya ngamalnya cuma ceban, ntar bikin Nabi dongkol. Ya bu, harus berubah, harus lebih kita utamakan tentang perayaan peringatan maulidnya Nabi Muhammad. Jual motor kalau perlu. Lah ngawinin anak, kebun kita jual. Pertanyaannya, anak yang kita bela-belain, maaf ini mah, anak yang kita bela-belain, yang kadang-kadang kalau hajatan tetanggapan sampai 7 hari 7 malam, jual kebun, utang pinjam kita bela-belain, ya enggak? Hajat sampai kayak camat pestanya. Padahal habis hajat meriang itu dia. Tukang tenda sama tukang taman telepon berpuluh-puluh kali kagak diangkat. Orang hajat rugi. Film 3 hari 3 malam. Pamilis sama SK kan mahal semua. Belagu sih. Mau nyaingin RW jangan dia mah. Dia mah sama Airin kenal. Jangan istilah sohor tekor asal nyohor, jangan ya. Jangan tekor tapi nyohor, tapi tekor jangan. Nyohor jangan tekor, tuh baru mantep, betul kagak? Bukan kagak boleh kita ngira-ngirangin anak pesta, manggil segala hiburan, boleh-boleh aja. Kalau saya larang mau duit gua. Lagi hiburan boleh-boleh saja, betul kagak? Kalau duitnya ada. Habis kena gusuran 1 miliar boleh tuh. Panggil pamilis bulan yang kasih pulang sini. Umpamanya. Hal-hal yang berkaitan dengan manusia, hal-hal yang berkaitan dengan makhluk selain Nabi Muhammad harusnya biasa-biasa saja. Kecuali peringatan maulid harus boleh kita gede-gedein, karena Nabi yang kita rayakan hari kelahirannya udah pasti nulungin kita dari alam dunia sampai alam kubur, sampai nanti alam Percaya nggak saya ngomong begini? 15 orang yang percaya. Percaya apa enggak bu? Yakin apa enggak? Makanya besok muludan, rumah ini muludan, Senin rumah ini, Selasa rumah ini, terus muter lah, bikin heboh, bikin viral. Ngapa? Yang ceramah gua semua.
Lah, nggak usah gede-gede. 20 rumah gope-gope aja, amplopin gue beres. RT calonnya tenang 5%. Satu amplop gope, RT gak dapat gocap. Insya. Kapan lagi bu buat Nabi, betul kagak? Saya ulangi, Nabi yang kita bela-belain, hari kelahirannya kita sanjung tinggi, kita muliakan, udah pasti nggak bakal ragu lagi. Nabi belain kita, Nabi tulungin kita, Nabi cintai kita, Nabi sayangi kita dari dunia sampai ke Mau tahu tentang cintanya Nabi? Waktu mau meninggal, mau mati, mau meninggal, lagi sakaratul maut, kagak inget bini muda. Udah kayak dia rombongannya nih. Tapi ini mah bininya tua semua sih ya. Nabi mau meninggal saja, yang dipanggil-panggil siapa? Kita yang ada di Dongkal, jauh banget ke sono ya. Kalau yang udah pernah pergi umroh, pergi haji naik kapal 9 jam. Kalau jalan kaki 1 miliar kilometer. Jauh banget. Mau meninggal, Nabi bilang begini, ummati, ummati, ummati. Baru blewer air mata. Siti Fatimah nangis menghadapi wajah ayahnya yang sedang sakaratul maut, yang dipanggil ummati, ummati, ummati. Ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah umatku, jangan sampai ada yang masuk neraka. Tuh bayangin, padahal Nabi belum pernah ngelihat kita. Nabi belum tahu tuh Dongkal di peta apa adanya, di Google ada apa gitu. Ada. Saya kan tadi kemarin ngikutin Google Map saya. Ada. Jadi di Arab ada Dongkal nih. Ada. Nabi nyampe kemari. Tadi waktu ya Nabi salam alaik. Makanya besok-besok kalau baca ya Nabi salam alaik lagi marhaba, jangan ada yang nyender. Apalagi sambil netain anak, jangan. Ya Bu ya. Pakai minyak wangi yang sedap-sedap, yang wangi-wangi, biar malaikat sayahin merubung ibu. Jadi ketika ibu baca selawat, para malaikat berdoa. Apa doanya malaikat? Allahumma gfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma majbur ummata Muhammad. Apa kata malaikat? Ya Allah, ampuni dosa umat Nabi Muhammad. Ya Allah, rahmati, sayangi, cintai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutuplah segala kejelekan, kesalahannya, keburukannya umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tunaikan segala hajatnya, cita-citanya, keinginannya umat Nabi Muhammad. Begitu. Enak agak tuh Bu? Enak agak tuh? Berarti mendingan muludan apa ulang tahun bocil? Lebih hebat muludan. Cuman ulang tahun gue saya pesen nih, ulang tahun bocah undang ustad, undang kiai. Kalau nggak kuat bayar yang jauh, yang dekat Maji Mas Nun suruh nyembur tuh bocah. Ya panggil ustad aja, suruh doa. Jangan joget-joget doang. Kalau di perong-perong itu bocah ditenet sama kue ulang tahun. Jangan, itu pekerjaan jahiliyah. Apalagi nih model sekarang ulang tahun main bagel-bagelan telur. Kalau ayam ngeliat, ayam jengkel. Gue boleh ngeden setengah mati. Lu buang-buang telur gua, kata ayam. Jangan. Itu mubazir kagak? Mubazir. Ulang tahun apa? Kita bersyukur umur dari 1 tambah 2 tambah 3. Duit nyarinya susah, tahu? Nyarinya susah, ngabisinnya kita kebanyakan bisanya ngabisin. Betul apa betul? Udah besok-besok tradisi ulang tahun kayak gitu tinggalin. Doa, panggil Maji Mas Nun, panggil Ibu Ustazah Nur Hayati, suruh tiup tuh bunuh-bunuh anak gua. Biar abis ulang tahun jangan bengal lagi, nyolongin duit emaknya mulu. Bocil, ay bocil, udah pada bisa ngaji Neng? Udah. Quran 30 juz di luar pala ya. Bu, nih dia bocil nih bakalnya pengganti emak-emaknya, amin. Ada yang jadi ustazah, ada yang jadi RT, ada yang jadi kader, ada yang jadi tukang kue cucur. Nggak apa-apa ya Neng ya. Ada yang jadi tukang gado-gado. Waduh, mana yang belakang tukang somai, tukang pangsit.
Iya, amin. Lah jangan dikira itu tukang pangsit kalau punya ruko sampai 15 kaya kagak. Wah, jangan jadi pengen pegawai semua, ntar siapa yang kerja. Jangan pengen jadi bos semua, ntar siapa anak buahnya. Kalau kerja kita jadi budak orang, betul kagak? Tapi kalau usaha sendiri, awalnya kita jadi orang biasa, nanti jadi bos, jadi orang luar biasa. Ya tong ya? Ya tong? Udah, ntar minta dibikinin gerobak sama emak. Belajar keliling dagang somai. Jadi itu zaman sekarang dagang somai. Zaman dulu kan anak kita malu ngomong begitu ya. Kalau tanya pengen jadi apa, pengen jadi tentara, lah bapak lu tukang panggul tong. Pengen jadi apa, jadi dokter, bapak lu tani di kebun. Ilokan apa ya? Nggak boleh begitu juga bu. Kita mau usaha apa kek, mau serabutan kek. Kalau anak punya cita-cita mulia, aminin aja. Ntar Allah yang punya urusan, amin. Walaupun kita nggak kuat ngongkosin, siapa tahu anak kita otaknya cerdas. Di sekolahan dipungut anak sama guru, dibiayain karena gurunya bininya mandul, amin. Lah amin lumayan ya. Iya, karena otaknya pinter, bocahnya ganteng lagi, kelompokan gurunya laki, bininya mandul. Udah mah nih si bocil kita mau jadi anak, biayain sampai kuliah jadi orang gedean, amin. Ya pak, ya pak, ya bu. Makanya anak ntar pulang tanya, entong mau jadi apa gitu. Kalau dia nyaut, entong mau jadi Batman, lah kampret itu teman. Jangan, itu mah kampret. Mainnya di pun jambu mulu, jangan ya. Pengen jadi bos gitu, pengen jadi orang kaya, pengen jadi pengusaha, pengen jadi dokter, ibu bilang amin. Walaupun ibu mikirin jual apa ini gue ya, udah pokoknya amin aja, amin. Karena itu sebab omongan bocah omongan suci, kagak punya dosa. Bisa jadi ibunya amin, ntar malaikat berarti nyampe hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah maulid Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi tahun depan pokoknya masing-masing rumah muludan. Jangan lelah, amin. Orang lagi doain kaya. Bandingannya tadi milad anak, ulang tahun anak, modal 2 juta berani, betul kagak? Lah ngapa muludan bikin besek 50 biji modal 2 juta kagak bisa? Betul apa betul? Demi mengagungkan kelahiran Nabi, demi cinta kepada Nabi, demi sayang kepada Nabi. Dari sebab itu ntar anak-anak kita jadi soleh dan solehah. Emang kagak mau nih ibu rumahnya didatengin Rasulullah, kagak mau? Udah muludan besok kek lah. Ya insya, ya bu ya, ya bu. Kayak orang zaman dulu muludan gak ada yang patungan. Orang zaman dulu masing-masing rumah bikin muludan, walaupun kagak ada yang ceramah, cuma baca berapa, betul kagak? Bikin apa? Bongsang. Namanya bongsang, sini apa namanya? Besek ya. Kalau di sana bongsang gede tuh. Nasi sleter, ikan satuan, ayam satuan. Iya, satu orang dapat 1 besek. Karena zaman dulu mah nggak ada duit, jadi nggak istilah pakai biaya. Zaman dulu mah pada tani semuanya ya. Tiap-tiap rumah muludan zaman dulu. Habis baca marhaban doa, habis itu pulang pada bawa besek, bawa berkat masing. Orang dulu hidupnya berkah, betul kagak? Zaman dulu kagak ada penyakit macam-macam kayak sekarang, betul? Baru beres corona, cacar monyet. Ya, untung cacar monyet kagak viral kayak corona. Ganti lagi. Rombongan bocil pada kena ginjal ya kemarin gara-gara minum obat batuk. Tapi alhamdulillah udah reda, udah kagak ngembet kemari-mari. Itu kan musibah mulu ya bu ya. Terus cuaca sekarang kagak menentu. Ini bulan apa ini? November, Desember, Januari. Dulu itu pasti musim hujan. Sekarang bulan Mei, Juni, Juli hujan kagak berhenti-berhenti. Sehingga kuncen kalau memprediksi hajat, dia kadang-kadang salah tebak. Mah ada kuncen, ada sini kuncen ada. Ya kan zaman dulu mah Juni, Juli ya, Agustus itu belum musim hujan. Sekarang kagak ngurus.
Waya apa baik, bulan apa baik tujuan mau turun dia turun baik, betul kagak? Kenapa begitu? Cuaca udah gak bisa kompromi, sebab orangnya udah susah dibilangin. Betul apa betul? Tapi buat ibu-ibu ini mah kagak dah. Buat ibu-ibu yang ada di sini, orangnya yang dibilanginnya nurut. Amin. Kata laki, lu jangan main HP aja. No, cucian belum lurusin. Bocah pada rebek-rebek pandiin. Jangan kayak perawan lu di kamar, baik terus gue kunciin nih. Ada begitu yang kayak ABG dengerin musik baru begini. Rumah udah kayak hutan. Jangan ya po ya. Po, nanti empo matanya awarahum. Min ngeliatin HP aja itu ada radiasinya. Ya, apalagi di kamar lampu digelapin, cahaya HP apa namanya nyeromong ke mata. Udah itu nggak lama lagi dah. Nggak lama lagi nggak bisa bedain gocapan sampai cepean. Ya bu, ya enak, kata lakinya enak, gua kasih bayar 2.000. Gara-gara matanya keseromong cahaya HP tuh gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mau meninggalnya yang dipanggil-panggil kita umatnya. Kenapa umatnya begitu dikhawatirin, bu? Kenapa pertanyaannya umatnya begitu dikhawatirin sama Nabi? Karena banyak umat di akhir zaman udah pada ninggalin syariat Nabi Muhammad. Yang sembahyang sama yang kagak sembahyang banyakan mana? Jawabnya jangan baru ngantuk apa? Yang sholat sama yang kagak sholat banyakan mana? Tahu aja lo. Ketahuan pas sholat masjid longgar, tapi Idul Fitri padahal orang pada pulang kampung ya. Itu yang sembahyang orang apa gedruwo itu pada ya. Melekat kali ya pada ikut sembahyang, aneh itu bener dah. Apa zaman Covid kemarin kan orang pada takut ke masjid, tetap orang bikin Idul Fitri ramai itu. Bener. Padahal sholat Idul Fitri dengan sholat Jumat yang sunnah Idul Fitri, yang wajib itu sembahyang wajibnya dikalahin, Idul Fitri dia kerjain. Kata malaikat, dasar bocah dongkol. Dibalik, yang kudu diperluin sembahyang baru sembahyang Idul Fitri, begitu. Padahal bukan sembahyang, emang malamnya begadang. Pas nyampe sila, sampai orang bubar kagak bangun-bangun tidur. Ya, lakon baik. Masih banyak nggak nih umat Nabi Muhammad yang kalau dikasih rezeki banyak pelit? Banyak nggak? Bakhil, tahu bakhil? Buntut gasiran, gegitok legok. Apalagi? Medit. Apalagi? Koret. Apalagi? Pantat tilang. Ada di sini ada. Ada di sini ada. Jangan bilang banyak, malu-maluin baik. Bilang nggak ada Pak Ustadz. Di sini mah orang sini, masya Allah, kalau megang duit siapa be liwat dikasih. Orang sini mah. Ada bocah nangis dikasih, baik-baik, orang sini hatinya. Amin. Amin. Bu, saya pesan. Dirobah kudunya. Pendapat kalau pengen kaya kudu pelit, itu salah. Ajaran Nabi kalau kamu pengen banyak rezeki, kalau kamu pengen kaya, belajar bersedekah. Walaupun kamu hanya punya uang 1 juta, kebutuhanmu 2 juta, keluarin, sedekahin 25.000. Infaknya itu keluarin. Dari 25.000 Allah akan lipat gandakan menjadi 2.500.000. Allah bayar apa kagak? Baik. Rezeki yang kita sedekah ini buat ibu-ibu sekarang muludan. Tadinya tuh duit yang ibu pegang, ibu yang jagain dia. Sesudah ibu sedekahin buat muludan, dikumpulin buat kamplopin kisah puangin. Ibu Nur Hayati mana orangnya? Jangan dilem dulu.
Pokoknya buka terus. Semakin saya ceramah lama, tambahin lagi. Terus sampai padat baru lem. Itu duit yang ibu keluarin buat muludan, buat sedekah sama ustad, buat makan sama jamaah. Itu semuanya adalah menjadi penjaga diri ibu dan harta ibu yang lain. Apa kata duit? Tadinya engkau menjagaku, sekarang aku yang menjaga dirimu dari alam dunia sampai alam kubur, dan aku bakal mengiring kamu nanti ke akhirat. Amin. Amin. Jadi ini pertama nih hasilnya muludan, pelit buang-buangin. Amin. Orang pelit tersiksa. Tersiksa. Orang pelit biasanya kepengenannya banyak, tapi membeli sayang. Maunya dibagi. Kalau kagak bagi minta. Harga diri hancur kagak tuh? Hancur kagak? Paling dia ngomong begini, segala gituan gue juga kuat beli. Ngomong doang, beli mah kagak. Orang takut duitnya habis. Nih yang lebih berbahaya, orang kalau pelit baik laki-laki maupun perempuan, yang paling berbahaya itu kepelitannya pasti bakal ditularkan kepada anak dan mantunya. Betul? Agak mungkin lah orang pelit, lu aja sedekah, mama enggak mungkin. Pasti kalau babanya pelit, emaknya pelit, anaknya disuruh pelit. Apa yang terjadi? Kalau mati berasa ntar. Kalau babanya mati atau emaknya mati, yang waktu hidupnya ngajarin pelit, matinya berasa. Kenapa? Amil yang diundang mandiin datangnya lama. Sebab tahu orang sampai dirubung laler tuh mayat belum dimandiin. Emang apa itu panu kagak dimandiin? Amil malu gua kagak ada yang sanggup. Emang apa? Buset, dia mah dicepet perhitungan. Betul apa betul? Udah tempo hari sapanya mati, adenya mati, Amil udah ke gobios, dikasih cuman pego. Betul apa betul? Udah pulang kagak bawa apa-apa. Mana di rumah lakinya sakit tuh Amil, sampai kejeblos di got. Kecapean, dikasih minum kagak, dikasih makanan kagak, cuman terima kasih dong ya po. Tuh orang pelit nyeksa orang. Haji Masnun diundang sama orang pelit, udah coba aja datang. Paling kata Haji Masnun, terpaksa gue datang tapi perut gue kenyangin. Sebab kalau gue ngaji di rumah dia air lagi. Ibu Nur Hayati mah mantep ini. Cuman naruh di sini nyeksa gua. Lo kan gua ceramah sambil ngupas jeruk. Banget tanda bungkus. Kalau buat ustad mah cukup kopi sama air aja. Sisanya dibungkus. Ya bu. Orang pelit nih, pas abis dimandiin, itu yang nganter ke kuburan orang kagak ada yang mau. Orang pelit sampai mau ngiring. Bodoh amat, disambar setan kerera juga. Terus dikuburin, ya kagak banyak, ustad kagak ada, amil lakian pulang, apa yang mau diharap? Tuh Ibu Nur Hayati, gue baru nyampe rokok 2 bungkus, baru nyampe, ntar pulang 2 bungkus lagi. Orang dia mah orang loman, dermawan, betul kagak? Orang pelit mah mikirin, kayak rokoknya mahal amat, segala Samsung kasih be Jinggo, buat apa lu? Jinggo Jakarta. Orang Beritungan kan orang pelit maya. Masya Allah, serba terhina dah, terhina, sedih. Udah begitu talil jam 9 baru mulain. Orang datang atu RT ganteng ngintip. Kayaknya belum ada orang, gok sono dulu. Tunggu dia mah. RT gua kagak demen sama orang pelit mah. Betul apa betul? Urusan surat penyurat orang-orang lain mah pada ngasih duit, dia mah cuma terima kasih ya teh. Segitu-gitunya, padahal duitnya banyak. RT kagak demen. RW ngancem. Ya, udah kagak ada beres-beres. Talil.
Talil, Amil, RT, RW bertiga. Tangganya emang udah tahu lah ngapain. Orang pelit ditulungin, bodoh amat, dibakar malaikat. Sedih kagak tuh? Anaknya yang emang diajarin pelit. Kali gitu ada orang yang talil datang, pada ngopi enggak? Kopinya kopi apa nih? Nih, apa kali ngeluarin makanan? Kagak. Makanan kagak, kopi kagak. Yang talil jangur. Salah siapa itu? Salah babanya sama mamanya. Waktu hidupnya anak diajarin tersiksa nggak bu? Tersiksa nggak bu? Belum ntar di alam kubur. Malaikat Mungkar Nakir paling gemes sama dia nih. Malaikat Mungkar Nakir datang kepada jenazah mayat yang pelit kagak assalamualaikum. Gerah malaikat. Malaikat rupanya sejelek-jeleknya, seseram-seramnya. Suaranya lebih-lebih suara geledeng. Serem kagak tuh? Makin takut baik tuh si pelit dalam kuburan. Mampus juga dah gua. Mati juga dah gua. Marah buka. Malaikat jangan galak-galak. Gua kudu galak sama lu mah. Emang lu kudu ancam kapan lu mati? Kata malaikat Mungkar Nakir. Masya Allah. Kenapa sih orang pelit segitu dibencinya? Nabi yang bilang, al-bakhilu adullah. Tuh sebabnya orang pelit musuhnya bukan tentara, bukan presiden, bukan RT, bukan RW, bukan rakyat, bukan manusia, bukan setan, bukan jin. Tapi musuh pertama orang pelit adalah Allah Subhanahu. Serem kagak pak? Serem kagak tuh? Musuh terbesar, musuh utama orang pelit Allah Subhanahu. Kenapa Allah menjadi musuh utama orang pelit? Allah maha pemurah, betul nggak? Allah maha pengasih. Yang sholatnya rajin dikasih rezeki, yang sholatnya setahun sekali dikasih, betul benar? Yang demen muludan dikasih sehat, yang kagak pernah muludan larinya kencang, betul kagak? Allah pelit apa maha pengasih? Tuh, yang menyembah Allah dikasih rezeki kaya, yang ingkar kepada Allah, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang ateis, yang nggak mau percaya kepada Allah juga dikasih kaya, betul apa betul? Makanya Allah murka, Allah benci, Allah sangat tidak suka kepada bapak-bapak, ibu-ibu kita yang mengaku umat Nabi Muhammad pelit kepada sesama manusia. Kucing aja sama orang pelit sesumpah. Tahu kucing? Biasanya kucing kalau orang yang rumahnya rame sama kucing itu biasanya suka sedekah sama kucing. Bu, kalau kucing banyak di rumah kita jangan diusir, empanin. Empanin. Mau kucing siapa ki? Berak, tainya comot buat jimat. Ya kalau juga keluarin. Kucing berak lah, kita aja berak. Itu kucing peliharaan kesayangan Nabi Muhammad. Jadi orang yang rumahnya banyak kucing itu orang yang rezekinya makmur. Kasih makan tuh kucing. Sama orang pelit tuh kucing bencinya ke bina-bina. Makan ikan teri ditelan semua. Makan ikan jika agak sisain. Ikan perek kan tulang mulu. Itu ikan perek di presto. Tahu di presto nggak? Supaya tulang-tulangnya ketelan semua. Saking pelit, kagak ada sisa pendekannya dah. Liwatan. Kalau bandeng di presto, mendingan perek. Tahu ikan perek tahu? Di presto. La ilaha illallah. Jangan sampai kecomot tuh rezekinya. Jangan pula binatang mau orang aja pelit, betul kagak? Nauzubillah summa nauzuh. Jadi nih, itu Nabi sangat tidak suka. Jadi kalau ibu pengen banyak rezeki, hidup pengen berkah, hidup pengen bahagia dunia akhirat, dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dekat kepada sorga, mulai hari ini ajarin anak. Kalau ada tukang minta-minta, nih tong kasih 1.000, kasih 2.000, amin. Itu namanya ngajarin sodak. Itu jangan dikira tukang minta-minta yang pada liwat, assalamualaikum, nyaut.
Waalaikumsalam dulu ya. Sejam orang nungguin. Biarin dia nungguin, yang penting kasih anak kita. Noneng kasih 2.000. Doanya tuh mudah-mudahan ibu pergi haji, ibu kebeli mobil. La ilaha illallah. Doanya 2.000 pergi haji maka beli mobil. Saking apa Gir? Ibu jangan nyinyir segala gue lu doain pergi haji. Lu aja biar kagak komentar minta kerja yang bener. Itu minta jadi ribut sama orang, jangan ya. Amin be, aminin ya. Bisa jadi dia susah jadi minta-minta, betul kagak? Karena gak punya kerjaan barangkali, udah kita kasih aja. Takutnya malaikat lagi nyamar, lagi niru. Ayo nih orang dongkal nih kata malaikat, gue mau uji coba. Ayo kita usir tukang minta-minta, kita kata-katain, tahu-taunya malaikat. Ngeri kagak tuh? Tahu-tahu dia pergi jauh, rumahnya kebakaran. Wah tuh, apa emang tumpuan ngusir tukang minta-minta begitu. Jadi tukang minta-minta kalau kita punya kita bagi, kagak punya maaf ya bang, bukannya nggak bagi, lagi nggak gablek duit. Saya udah 3 hari kagak masak. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, umat Nabi Muhammad masih banyak yang belum bisa akur sama saudara-saudaranya. Betul apa benar? Masih yang pada marah-marahan sama saudaranya, masih yang pada ribut sama mantu sama mertuanya. Betul? Di sini ada. Kadang-kadang anak ngelawan sama orang tua, masih ada. Itu yang Nabi khawatirin. Dengan memperingati Maulid, anak yang marah sama orang tua udah besok pada baik. Amin. Mertua sama mantu yang pada ribut aja akur kembali. Tetangga sama tetangga yang pada sirik dengki biar pada sadar diri. Amin. Ya Rabbal. Siapapun pengen kaya, tapi ketentuan Allah, ada yang kaya, ada yang Kalau kaya semua, siapa yang jadi pembantu? Betul kagak? Kalau miskin semua tidak mungkin. Ada yang kaya, ada yang Kudunya ketika tetangga beli mobil baru, bilang dalam hati, alhamdulillah ya Allah, dia kuat beli mobil baru. Mudah-mudahan saya kalau kemana-mana diajak sama dia. Begitu aja. Mendingan kita ngikut mobil tetangga atau teman daripada kita yang bawa mobil tekor kita. Betul kagak Pak RT? Misalnya Ibu Nur Hayati beli mobil baru. Ceritanya nih, misalnya Alphard ya. Alphard bekas kan murahan itu, bekas kelindes truk. Pokoknya Alphard second dah, taruh 500 juta, dia dapat gusuran kan. Kan kata teman-teman, Bu Nur Hayati boleh dong nebeng ngikut jalan-jalan. Ayo lu ngikut mah, diajak ceritanya. Nyampe ke Pulau Gadung, Bu Nur Hayati lapar, mau kagak mau Ibu Nur Hayati mikir makan di mana ini ya, betul kagak? Tuh ada misalnya ada 7 orang 8 orang yang ikut, kalau pada makan siapa yang bayar? Ayo siapa yang bayar? Yang punya mobil yang bayar. Suwe kagak? Makanya mendingan nangkring tuh numpang. Pas naik, aduh kita belum makan gitu ngomongnya. Ntar gak lama dia berhenti, makan sini aja yuk. Tuh, udah kita cara pintar aja ya. Siapa bilang punya mobil enak, kagak enak, betul kagak? Iya kalau kita lagi punya duit. Saya ngerasain. Aduh. Iya kalau lagi punya duit, ayo makan sini, tenang ada gua. Pas kita ngajak, kita lagi pas-pasan. Bang Haji, kayaknya perut lapar nih. Kita bilang gua kagak boleh, malu ya. Berhenti dah tuh. Dalam hati mudah-mudahan jangan ada yang nyomot daging. Saya sengaja saya comot tahu sama tempe biar jangan ikut. Jakarta Bang Haji lagi diet, suwe pada. Tetap aja nyomot ayam sama daging. Pas dibayar pulang duit bisa gocap. Lemes kagak itu? Tuh begitu. Makanya mendingan nebeng. Kalau nebeng mah perut pergi kosong pulang kan? Alhamdulillah. Mantap kagak tuh? Emang begitu. Kalau punya mobil emang begitu, betul benar?
Tapi kalau punya motor mah kagak ya. Padahal punya motor kepanasan itu dibonceng. Punya motor nih, boncengan nih. Mampir di warteg, bayar masing-masing. Betul kagak? Padahal kita bonceng kepanasan, kehujanan, yang ngajak kita. Di mobil hujan kagak kehujanan, panas kagak kepanasan. Apa yang beli aqua kita yang bayar. Watan dah. Soalnya punya mobil disebutnya bos. Apa namanya? Bos. Udah amin aja, amin lah. Sebab kita yang baik, yang banyak suka sedekah, walaupun kita lagi pas-pasan, nanti rezeki gantinya lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebegitu cinta yang sangat besar Rasulullah kepada kita umatnya, sampai pada saat meninggal dunia, Nabi selalu ingat kepada kita. Tentu kita yang sudah diingat oleh Nabi harus lebih banyak mengingat Nabi Muhammad. Caranya bagaimana Bapak Ibu mengingat Nabi Muhammad? Sebut selalu namanya. Bu, cara mengingat Nabi Muhammad, sebut-sebut selalu namanya. Bagaimana menyebutnya? Nah, tuh pinter tuh. Membaca sholawat. Boleh juga sambil masak. Ya Nabi salam alaikum sering. Sambil itu tuh goreng nasi, goreng ikan. Ya Rasul salam alaikum sering. Nggak apa-apa, daripada sambil goreng ikan sambil ngomel. Bapaknya kagak mau pulang, mana bocah udah pada nangis. Tuh ikan kagak matang. Mendingan sambil baca selalu. Salawatullah alaik. Masakan sedap, pahala dapat, dimakannya nih. Sebab sambil dibacain selalu. Janji Nabi, jaminan Nabi atas orang yang membaca selawat kepada Rasulullah, kepada diri beliau. Apa kata Nabi? Man shalla alayya asyra marratin sallallahu alaihi mi'ata marrah. Siapa orang yang sanggup membaca selawat sebanyak 10 kali kepada saya, maka Allah akan berselawat kepada orang itu sebanyak 100 kali. Ibu udah pernah dengar selawat Allah? Belum? Belum? Sama saya. Jadi selawat Allah apa? Selawat Allah adalah rahmat. Apa namanya? Apa itu rahmat? Kasih sayang. Apa itu kasih sayang? Badan yang sakit jadi rezeki yang ngandet-ngandet jadi pikiran yang rungsing pusing 7 keliling jadi adem ayam tentram. Itu rahmat Allah. Laki yang biasanya ngomel mulu, diem dia, sebab gagu mulutnya udah. Segala hal-hal yang tidak enak berubah menjadi nyaman gara-gara baca sholawat. Itu cuma 10. Bagaimana Pak Ustadz kalau selawat yang saya baca sampai ribuan? Wah, jaminannya Bu luar biasa. Makanya ini saya pengen, kita kadang-kadang suka keliru sih muludan ya. Maaf ini mah ya Bu, tapi jangan ibu tiru nih. Banyak orang muludan manggil kiai dari jauh, kiai pelawak, kiai artis. Betul kagak? Bayarannya lebih mahal dari Kisapu Angin. Ceramah 40 menit 15 juta. Kagak dapat apa-apa, cuma cengar-cengir doang. Rugi apa kagak itu? Rugi apa kagak? Kayaknya kagak setuju gue ngomong begitu loh. Ya kagak dapat oleh-oleh yang kita bawa pulang, cuma cengar-cengir tertawa, habis itu udah. Itu kira-kira maulidnya bermakna apa tidak? Bermakna apa tidak? Tidak. Itu yang mubazir, itu yang Nabi tidak suka. 15 juta mendingan kasih gua 3 babak gua ceramah. Lengah apa? Dari pagi sampai jam 12. Dari jam 12 sampai asar. Dari asar sampai jam 12 malam gua lakonin. Jadi ada istirahatnya. RT ikut teh.
5%. Enggak, itu mah itu 10%. Pendekannya ibu ngelepak, saya mabok. Habis ceramah masuk UGD. Gara-gara apa Pak Ustadz di Pepara begini, mulu dan 3 babak. Itu namanya nyeksa gua lo begitu mah. Nah, maksud saya kalau muludan nyari ceramah jangan hanya lucu, cari yang ada isi, betul nggak? Panggil aja kiai-kiai yang kita kenal. Tetap kisah panggilnya jangan dilupain ya. Ya banyak kan kiai-kiai yang bisa ngelucu ya. Kalau kiai ngelucu ceramahnya pasti ada hikmahnya. Tapi kalau pelawak jadi mubalik, kagak ada isi, cuma tertawa mulu, betul kagak? Sayang duit, mendingan laki lu dandanin, pakai udang-udang, pakai celana buntuk, lu suruh ceramah, pendek aja ibu ngikik, tertawa kagak berhenti. Betul. Lo ngapa? Kalau hanya pengen lu, laki lu bayar tuh. Ibu bikin video, marilah kita dengarkan. Emang lakinya gendut, inilah Kiai Semar, begitu. Itu kalau bikin YouTube yang nonton banyak ukurannya itu. Kan cuma nyaris tahu, nyari lucu. Rugi nggak? Rugi nggak itu? Ngundang kiai cuma nyari lucu, habis pulang muludan kagak ada hasil yang kita bawa. Rugi apa kagak? Nih, sama kisah angin gua kasih oleh-oleh pulang nih. Nih. Tadi baca selawat 10 dibayar cepek. Kalau cepek baca selawat dibayar 1000 cobaan. Seceng ya. Kalau 1000 bagaimana Pak Ustaz saya baca selawat dibayar berapa sama Allah? Dengerin nih. Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Siapa orang yang membaca selawat kepada saya, kata Nabi, sebanyak 1000 kali, berarti kalau 1000 kali 10 kali putaran tasbih yang cepet, betul nggak? Ya kan tasbih tuh yang gede tuh 100 tuh, 10 kali muter 1000. Apa jaminannya? Bukan hanya rahmat, tapi lebih daripada itu. Kata Nabi, lam yamut, dia tidak akan dicabut nyawanya, tidak akan diwafatkan, hatta yubashshira lahu bil jannah. Lagi sekarat, matanya ngelihat ke atas, mulutnya tersenyum. Apa yang dia lihat? Apa yang dia perhatiin? Surga dengan segala keindahan. Bidadari lagi pakai pakaian tipis. Yang mati itu RT RW. Kata bidadari, Bang RW cepetan, Neng udah kangen lama sama Bang RW. Itu RW mati girang, karena yang dia lihat bidadari lebih cakep dari bininya. Emang iya Bu? Bidadari lebih cakep dari bini manusia. Tapi bukan ini. Kalau ibu-ibu nanti sama cakepnya sama bidadari. Tuh, gua angkat lu sama gua lo. Emang bener, sebab tukang rajin Cuman maaf ini mah. Itu ngapa itu bocah? Siapa yang nginjek tuh bocah itu? Udah biar dia nangis, biarin, jangan ajak pulang, biarin. Biar bocah dengerin muludan. Sama juga kayak bapak sembahyang di musola nih ya. Bocah pada bercanda, jangan domelin Pak. Biar dia pada banting-banting juga, biarin. Ngurusin bocah mah capek, betul kagak? Nih bocah sembahyang di musola domelin, besok balik lagi. Tapi coba istri-istri yang tua nih, nggak usah domelin. Tumben lu sembahyang ke musola, seitu-itunya besok kagak balik-balik. Jadi mendingan bocil tuh dikata apa baik kagak, dia mah kagak jengkelnya. Nih ngaji Pak Ustad di sebelah, besok ngaji lagi. Ibu Mama Snun ngajar ngaji, satu aja ada yang di sebelah viral, jangan ngaji sono. Mama Snun sekarang berubah, udah galak tuh.
Betul apa betul? Emang beda. Makanya bocah nih hatinya nggak ada dendam dia mah. Betul kagak? Nggak ada jengkel. Besok udah bayar lagi, datang lagi. Memilikilah hati seperti hati bocah. Jadi kagak ada jengkelnya. Jadi matinya lama. Lah, entah kan gasik mati akibat penyakit banyak kan ambek gede. Kagak boleh kesinggung dikit. Aduh, kesinggung dikit cuma dikata gini, mantu, orang mau kemari jangan bawa itu mulu, apa ganti. 10 tahun nggak keluar rumah mertua. Jangan asal kemari jipang. Besok jipang lagi, gue bosan mantu. Jengkel. Orang mak, iya mak, besok ganti kue apa? Kue apa tuh yang dimakan meletus? Kue ular bulu. Dikata gitu baik jengkel tuh mantu. Mantu ngambekan. 10 tahun kagak lebaran. Gara-gara jangan dikata bawa jipang mulu. Ada nggak di sini yang begitu? Jangan. Berhatilah, memilikilah hati seperti anak-anak kan. Makanya bocah kecil emang gak ada keselnya. Mikirin apa dia? Taunya mak jajan, mbak sekolah. Tapi dia mah emang bersih suci mulia ini bocah ini. Kagak punya dos. Dia mati nih, nggak ditanya sama malaikat. Apa yang mau ditanya? Orang belum ada kewajiban. Tapi kalau ini nih, wah. Tapi enggak, ini mah rajin ngaji baik. Malaikat datang, assalamualaikum bang RT, bang RW. Kata malaikat, kata bang RW, bukan akhir ya? Kok udah kenal? Saya kalau mau maghrib selawatan, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, wa Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Kata malaikat, bukan akhir, betul itu nama saya. Sekarang kamu ketemu sama saya mau tanya, jawab ya. Siap, kata RW. Tapi jangan susah. Aduh, RW mah siapa be di lobi. Sampai melekat di lobi terus. Pokoknya sama orang beriman, semua makhluk Allah kasihan, sayang, memuliakan. Alhamdulillah. Jam berapa nih? Masya Allah bu, udah setengah 12. Udah apa pada pulang? Masih ngeliatin saya baik. Ada sejam saya ngomong ya? Hah? Set gue ditangkap baik. Aduh. Iya, bagaimana mau berasa yang pada duduk dengerin kan kagak ngomong kagak apa, cuma duduk tawa-tawa doang. Aduh, udah setengah 12, sedikit lagi jahar ya. Sejam udah cukup kali ya. Kalau saya mau tanya nih Bu Nur Hayati, itu udah dilem belum? Ya, udah. Berarti udah dilem kan? Berarti cukup sampai di sini. Aduh. Dari subuh udah dilem itu mah dia. Takut ketukar. Udah dipisahin. Ya udah, ibu-ibu hadirat jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya hormati. Jadi begitulah cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang selalu menyebut namanya alias membaca sholawat. Jadi orang yang menyebut nama Nabi lantaran cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, memuliakan kepada Nabi, sehingga dia sanggup menyebut nama Nabi sampai ribuan kali, Allah jaminkan baginya matinya husnul. Surga diperlihatkan dengan segala keindahannya. Kalau yang mati perempuan, surga dengan segala para perjaka-perjaka yang menjaganya. Waduh, ganteng-ganteng banget dah. Kata bininya, beruntung gua mati. Emang laki galaknya kayak si Bilar. Udah menyentuh mati dah. Aduh. Pokoknya bahagia banget. Jadi lagi sekarat bu, kan mati sakit bu. Mati itu sakit. Rasul ketika sakaratul maut bilang, ya Fatimah, alangkah sakitnya hendak dicabut nyawa. Nabi lagi begitu, masih aja ingat umatnya, masih aja ingat kita.
Padahal beliau lagi merasakan sakit sakaratul maut. Apa kata Nabi? Ya Allah, jangan kau bebankan sakitnya sakaratul maut kepada umatku, biar saya yang nanggung semuanya rasa sakit itu. Coba bayangin, ada nggak laki lo begitu? Ini dia nih. Maksud saya, cintai Nabi habis-habisan, nanti ibu bakal sayang sama laki. Amin. Bapak cintai Nabi habis-habisan, nanti bakal sayang sama Ben. Jadi kalau kemana-mana ngajak bini ke mall, itu tangannya dipegangin. Pak, ono mahal, jangan sayang. Beli apa? Jangan sayang. Habis katanya wadon kalau belanja diajak sama lakinya, kalau dilepas apa be dipengenin. Mendingan gandeng aja we. Jadi bini kalau ke mall gandeng aja, tangannya pegangin. Kan laki tukang nyari duit, bini tukang ngabis. Adil kagak tuh? Adil kagak? Adil. Lah kagak dihabisin buat apa? Udah ntar nyari lagi, kasih bini lagi. Habis lagi nyari lagi. Berhenti-berhenti mati. Kan buat nyenangin bini kita sayang ini. Apalagi bini yang ngajinya rajin, ongkosin yang gede. Dia minta ceban, kasih 100.000. Nih buat guru lu, nih buat temen-temen lu, gope. Lu jangan pulang 2 bulan. Suwe itu malah laki begitu ya. Oh, gue boleh pulang 2 bulan. Jangan-jangan dia ada tenannya kali. Cintanya Nabi sepanjang zaman, sepanjang waktu, dari dunia sampai ke akhir. Jadi mulai entar nih bu, ya, ini sebagai hasilnya muludan. Kemarin ibu kalau baca selawat hanya ketika memulai pengajian pakai rebana. Entar nih mulai baca selawat tiap-tiap habis sembahyang 5 waktu. Johor 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, subuh kesiangan. Subuh 200. Jadi berapa tuh jumlahnya? 1000. Jaminannya hatta yubasysyirullahu bil jannah. Kagak bakal mati kecuali matinya husnul. Kagak bakal ke neraka. Udah dikasih kapling luno lebih bagus daripada alam sutra. Lebih bagus daripada geraha surga. Al jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga dengan segala kemegahannya, kemewahannya, keabadiannya, berikut plus para bidadari buat orang laki. Itu diperuntukkan untuk orang-orang yang demen, cinta, suka, seneng baca solawat sebagai akhir penutup ceramah. Yuk sama-sama kita baca selawat yuk. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi. Bareng-bareng. Antal murtaja yaumaz zihab isfa' lana ya khairal anam lana bana isfa lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma akrim an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.